siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertama-tama Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan peningkatan kapasitas keluarga yang selalunya kita adakan setiap sekali sebulan ya Bu ya. Untuk hari ini, untuk bulan ini, topik kita yaitu mengenai tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Di mana pada sesi 5 yang sebelumnya kita pelajari dari sesi 4, pada hari ini adalah kita membahas masalah sesi 5 mengenai bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ibu, ketika anak usia baru lahir 0 sampai 6 bulan, biasanya ASI adalah salah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh anak. Sehingga dikatakan adalah ASI eksklusif di masa 0 sampai 6 bulan. Nah, ketika nanti 6 sampai 12 barulah kita menggunakan MPASI atau makanan pendamping ASI-nya. Nah, dilihat dari kesejahteraan bayi, Bu, kita harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Harus diperhatikan juga bahwa kesejahteraan untuk ibu juga sangat penting. Untuk memenuhi kesejahteraan bagi ibu, yang pertama adalah pemenuhan gizi dan kasih sayang yang cukup sehingga memberikan dan menghasilkan ASI eksklusif. Banyak tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu yang ketika baru lahir, di mana ketika dia baru lahir ASI-nya tidak ada, Bu. ASI-nya ASI eksklusif itu sedikit. Karena apa? Salah satu faktornya adalah itu juga yang tadi yang pertama, kesejahteraan bagi ibu menyusui. Sehingga pemenuhan gizi dan kasih sayang sangat penting terhadap ibu yang menyusui. Kedua, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan susu formula. Banyak ibu-ibu zaman sekarang ketika mereka melahirkan, mereka langsung kembali untuk bekerja tanpa memberikan ASI terhadap anaknya. ASI-nya hanya diberikan ketika pagi, udah anak ibunya pergi. Dengan memberikan susu formula, itu tidak baik, Ibu. Diusahakan ketika 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusif itu sangat penting. Nah, ketika ibu belum pergi bekerja, ya apa salahnya ibu membuat memancing membuat untuk makanan susu ketika nanti ibu bekerja, ini ada ASI-nya, nanti ada yang memberikan gitu. Kemudian meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun dalam suasana hati yang positif. Artinya apa? Ketika suasana hati ibu juga lagi nggak baik, itu juga mempengaruhi susu ASI yang dikeluarkan oleh ibu. Sehingga penting hal-hal yang positif terhadap ibu itu harus diberikan. Siapa yang harus memberikan? Suami, siapa lagi? Keluarga inti yang ada di rumah. Makanya terkadang ketika dalam rumah anak mengoceh, suami bisa pergi, keluarga lagi berantem. Nah, itu tidak baik. Bagaimana seorang suami seperti bapak sekalian berusaha untuk membuat kondisi yang agak kondusif. Ketika nanti anak lagi berantem, coba seorang ayah, mumpung ayahnya lagi datang di sini, bagaimana untuk menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif. Karena ibu, ketika ibu yang menyusui itu stresnya tingkat tinggi. Dia mikirkan anaknya, dia mikirkan dirinya, dia juga mikirkan, aduh kalau saya tidak bekerja, bagaimana nanti saya membantu ibu saya, suami saya untuk tambahan biaya menyusui gitu. Kemudian selanjutnya,
Kemudian selanjutnya Ibu, yaitu memastikan terjadinya interaksi emosi unik antara ibu dan anak, di mana melalui hisapan pada puting dan kontak kulit yang menciptakan kedekatan, yang juga menciptakan ketenangan dalam diri ibu dan mengurangi stres pada ibu serta membantu menjaga kesejahteraan mental ibu. Nah, kesejahteraan bayi baru lahir yang terus dipenuhi oleh orang tua adalah apa aja, Bu? 1. IMD. Apa itu IMD? Inisiasi menyusui. Nah, bapaknya lebih tahu daripada ibunya jadinya. Inisiasi menyusu dini. Kemudian ada, berikan tepuk tangan untuk kepada bapak. Ya, berarti bapak seringkali ikut kelas ibu hamil ya. Ada tuh di puskesmas, Bu, Pak. Yang kedua, ASI eksklusif, yaitu kebutuhan fisik. Yang ketiga, kebutuhan mental. Apa yang dibutuhkan? Yaitu kasih sayang. Tujuannya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga tertanganinya lah stunting. Ya, karena Bu, dampak stunting ada 3 yang dikatakan 3G, yaitu ada gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Apa yang dimaksud dengan gagal tumbuh? Di mana kenaikan berat badan yang tidak sesuai dan berat badan tidak naik atau turun dibandingkan pengukuran sebelumnya, di mana grafik pertumbuhannya mengalami penurunan. Kemudian gagal kembang, yaitu mengalami keterlambatan dan tertahannya pertumbuhan fisik tubuh sehingga perkembangannya sering kali dinilai tidak normal. Itu disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dari stimulasi yang kurang memadai. Yang terakhir yaitu gangguan metabolisme, di mana gangguan medis yang memproduksi sel pada tubuh anak dapat diakibatkan karena infeksi, toksin, atau asupan makanan yang tidak sehat. Apabila 3 gangguan ini terjadi di dalam masa perkembangan, apa yang harus dilakukan? Biasanya banyak ibu-ibu yang bertanya dari orang tua, oh biasanya mama nak kayak gini, oh biasanya mama kayak gini, tetangga bilang kayak gini. Jangan. Apabila di masa pertumbuhan anak tidak mengalami sesuai dengan pertumbuhannya, tanyakan ke fasilitas kesehatan atau tenaga medis yang terdekat. Jangan bergantung terhadap yang diucapkan orang, oh terhadap mitos-mitos, oh anak harus begini. Tidak. Tanyakan sama tenaga medis. Kemudian, kebutuhan fisik dan mental dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan di masyarakat. Misalnya apa aja? Posyandu, baru puskesmas, baru di sini Bu ada namanya P2K2, pertemuan peningkatan kapasitas keluarga, di mana dalam pertemuan ini selalu mendukung bagaimana kapasitas keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun ibu yang sedang menyusui. Nah, dan juga ada salah satu juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap ibu-ibu supaya menghindari gizi buruk, yaitu bantuan sembako. Ada namanya bantuan BPNT, ada juga bantuan sembako yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi ingat ya Bu, ketika 0 sampai 6 bulan itu sangat penting adalah ASI saja. Baru nanti ketika usia 6 bulan ke atas baru kita menggunakan MPASI. Oh iya, Ibu masih ingat nggak lagu kita yang bulan lalu kita pelajari? Masih. Ya, masih ingat nggak? Masih. Ya, kita nyanyikan dulu ya. Nah, kenapa kita nyanyikan ini? Baru nanti akan saya kasih tahu apa tujuan kita menyanyikan lagu ini. Oke? Gimana nadanya? Mengasuh anak itu. Oke, mengasuh anak itu. Oke, sama-sama kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Mengasuh anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Bikinnya berdua, urusnya bersama.
karena anak juga butuh figur ayahnya. Berikan tepuk tangan kepada kita. Nah, ibu-ibu, ketika masa pertumbuhan anak, ketika ibu lagi menyusui, ketika ibu lagi hamil, ketika ibu lagi menyusui, masa perkembangan sampai 6 tahun, tugasnya ini bukan hanya ibu saja. Peran ayah sangat berpengaruh penting terhadap masa perkembangan anak juga, dan juga sebagai teman bagi ibu untuk mengatasi ketika menghadapi sama-sama anak yang baru lahir sampai besar. Ingat ibu, ingat bapak, mumpung bapaknya lagi di sini. Bapak memang tugasnya adalah untuk mencari nafkah, tapi bukan berarti itu semua tugas akan diberikan kepada istri aja. Tapi ayah juga sangat berpengaruh dalam memberikan stimulus terhadap anak, karena anak juga butuh sosok dan figur ayahnya. Jangan sampai ketika apa-apa ibu, tapi ayahnya jarang. Itu karena apa? Karena ayah tahunya, oh peran saya hanya mencari duit, udah langsung pulang, langsung pergi gitu. Tidak. Pentingnya peran dalam mendampingi anak adalah bukan ibu saja, tapi ayah juga. Oke? Terima kasih atas perhatiannya ibu. Semoga pelajaran ini akan menjadi pengetahuan bagi bapak dan ibu, sehingga kedepannya bapak dan ibu sama-sama ikut serta dalam mengurus dan mengasuh anak. Terima kasih ibu atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan.